Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun membahas terkait dengan presentasi saya terkait dengan presentasi kami, yaitu melakukan pemantauan aset teknologi informasi IT TI atau terhadap aktivitas ancaman cyber, di mana saya sebagai kelompok yang mewakili kelompok 2 ini akan langsung menjelaskan untuk tugas 8. Nah, di sini untuk tugas 8 ini ada anggota kelompok yang beranggotakan 5, yaitu ada Muhammad Fakih dengan nomor NRP 023 belakangnya, dan Furqan Aryadana 024 024. Terus ada Haider Raffi Akila dengan 029 nomor NRP belakangnya, dan juga Raditya Hardian dengan NRP belakang 033, dan saya sendiri Benjamin Kolismi dengan NRP belakang 078. Baik, untuk langsung aja mulai. Di sini untuk pertama yaitu introduction dulu. Tim penanganan cyber ini tim yang bertugas untuk mendeteksi dan merespon dan memulihkan, ya. Jadi tinggal kamu deteksi, respon, ya udah langsung pulihkan. Itu simpel kalau dalam suatu suatu pengertian yang mudah dipahami. Nah, timnya penanganan insiden keamanan siber ini berperan juga untuk koordinasi secara internal maupun eksternal, karena mengatasinya ini nggak cuma dari dalam aja, tapi dari luar juga bisa untuk mengatasi dari sudut pandang yang berbeda. Oke, mungkin kalau saya jabarkan dulu ya. Sebelumnya ini kan kalau tugas 8 ini, kalau saya lihat di sini, kalau berdasarkan SKK ini kan ada di judul unit, yaitu melakukan pemantauan aset TI terhadap aktivitas ancaman cyber. Jadi cara menggunakan utilitas asetnya ini, utilitas gimana cara kita menggunakan tools yang ada untuk memantaukan aset, ya. Ada dua elemen kompetensi, ya, yang secara standarnya, yaitu mengidentifikasi daftar asetnya itu apa aja, misalkan yang rentan ini apa aja, dan di list juga tergantung dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua itu baru kita pantau aktivitas yang ada menggunakan tools yang ada. Mungkin next saja, kalau kita ngapa sih kita perlu SOC itu, ya, hmm, karena bisa memonitor secara real time dan sebagainya. Terus juga kalau misalkan ingin menyusun rancangan, mungkin ini bukan dari abstrak lalu, ini bukan materi yang kita bahas, tapi oke, yang pertama ini kita pertama yaitu identifikasi daftar aset TI yang rentan terhadap ancaman cyber, ya. Kalau misalkan ini pertama saya jabarkan nih, Bang, mungkin seperti abstraknya dulu itu, penjabaran yaitu mengumpulkan daftar aset yang dikelola. Di sini kita kumpulkan dulu, dikaterkan server, router, database, sebagainya. Kemudian analisis saja tingkat kerentanan masing-masing aset berdasarkan, ya, nilai strategis aset terhadap operasi bisnis. Misalkan ini ada server, router, atau server, database, itu kan lebih penting kan, ya. Kalau diserang ya udah hancur semua. Nah, ya udah, itu terlalu penting, ya. Untuk riwayat kerentanan itu apa aja, jadi kita aja cek history atau lognya. Kemudian tidak sesuai terhadap kebijakan keamanan, ya, tergantung dari kebijakan masing-masing. Kemudian, ya, kita klasifikasikan aset berdasarkan tingkat resikonya. Ada yang tinggi, misalkan server atau database, itu kan kalau atau dimaling kan atau dicuri, itu kan ya bahaya juga. Untuk contoh toolsnya bisa menggunakan aset inventory system, bisa juga vulnerability system tools, Nessus open source, atau dengan toolsnya ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Itu kalau dicek aja. Kemudian kalau gunakan penjelasan dan contohnya, misalkan ini, kalau misalkan daftar aset diidentifikasi berdasarkan tingkat kegentingan, itu kan dalam poin pertama ini kan, ya. Ya, kriteria untuk kerjanya untuk yang elemen kompetensi pertama itu kan langkahnya apa, yaitu ya tinggal kamu nilai aja kegentingan atau critical asetnya gimana. Itu high, medium, low. Kemudian ada dampaknya seperti apa, uptime, total loss. Terus kadar kepatuhannya, misalkan kita tahu GDPR atau HIPAA ataupun PI, tergantung, ya, tergantung dari organisasi. Kemudian yang pertama itu hasil klasifikasi aja, seperti database high itu high cost. Kemudian kalau workstation staffnya itu medium, tergantung, ya. Perlu dibincang. Kalau organisasi yang secara real itu perlu dirapatkan, ya. Kemudian ya yang kedua nih, daftar akses siber yang mencurigakan diidentifikasi. Kemudian itu kita filter ke
berdasarkan informasi ancaman dia. Misalkan contohnya itu kita langkahnya ada threat intelligence, ada attack patterns sama IOC kalau nggak salah ini attack attack pattern apa serangan jenis serangan nih kalau nggak salah dari sumber internal dari log system ataupun dari eksternal ya dari vendor ataupun dari CRT ya CSIRT atau gimana. Kemudian yang kedua itu daftar pola aktivitasnya itu dibuat ya diidentifikasi serangan force berapa, traffic IP bahaya berapa, oleh berapa, eksploitasi vulnerability CFI tertentu kita cari CFI-nya apa aja. Kemudian dikaitkan setiap pola dengan aset. Misalkan dikaitkan misalkan polanya itu ini ya 500 file SSL ke server produksi. Maksudnya kita misalkan ada 500 atau ada 200 serangan ini ke server, yaitu yang gagal ataupun fail itu dicurigai sebagai brute force ya. Berarti selalu kaitkan dengan selalu identifikasi tentukan kaitkan setiap pola serangan asetnya bisa diklasifikasikan. Lalu kemudian kalau yang 1,3 itu daftar kerentanan aset IT secara umum dikumpulkan. Jadi di gather dulu baru kita difilter ya berdasarkan informasi internal dan eksternal. Misalkan nih jalankan vulnerability scan internal, misalkan dengan sensus ataupun fast ya, catat di CFI ataupun severity-nya itu kita catat, kemudian kita gather kemudian tinggal yang dari internal ataupun misalkan terus kita bandingkan nih dengan eksternal kata advisory di Android atau App Store-nya, kemudian kita gabungkan lagi, kita perlu buat patch segera ya di update ataupun di jadwalkan ya. Ini tergantung dari organisasi ataupun hal-hal secara kalau misalkan secara real time. Kemudian kita pantau aktivitas yang dapat menyebabkan ancaman siber, memantau ya software. Itu kita penjabarannya itu pertama itu membangun sistem memantau lognya, lan event ya di berbagai asetnya, aset IT-nya menggunakan SIM. Kalau security information and event management, dan kalau setelah itu ada baseline aktivitas normal untuk setiap aset. Di sini kalau kita buatkan itu kita bisa lanjut lagi menggunakan data intelijen teman threat intelligence untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, kemudian kita lakukan korelasi antar log yang menunjukkan pola serangan. Jadi antar lognya ini pola serangannya seperti apa itu kita bandingkan, selalu diklasifikasi ya, memberikan alert ya. Setelah kita tahu itu kita berikan alert atau peringatan ya kalau misalkan ada anomali yang sangat-sangat tidak wajar ya, misalkan akses tidak sah, login berkali-kali, ataupun kamu dihack oleh suatu entitas yang tidak bertanggung jawab ya. Misalkan kita yang kedua nih, yang 2.1 itu aktivitas siber yang teridentifikasi dan hasil sesuai prosedur ya, sesuai dengan dokumentasi ataupun dokumen yang ini aktivitas siber yang diidentifikasi sesuai prosedur. Ada langkah-langkahnya sebenarnya. Misalkan nih 3H alerts, kita sisihkan ataupun kita pilah ya, klasifikasikan di akhir medium low. Sebenarnya ini sangat mudah kalau misalkan udah tools lain yang lebih membantu. Ada enrichment ya, tambahkan konteksnya ya. Misalkan konteksnya ini IP lookup, reputasi domain, reverse DNS. Jadi kalau misalkan dalam suatu pemantauan alert itu kan biasanya sangat mentah datanya, kita perlu tambahkan konteksnya. Kemudian tinggal kita analisis ya, gunakan playbook, prosedur itu misalkan analisis brute force SSH. Ini kalau analisis itu ya perlu dirapatkan ataupun perlu buat suatu SOP nggak tahu, dan itu ya sangat-sangat perlu perbincangan ya. Kemudian tinggal buat keputusan ya, lanjut tadi buat mitigasi block IP ataupun false positif ya. Untuk memantau aktivitas yang dapat menyebabkan aman siber, kalau misalkan di 2.2 dokumentasi aktivitas dibuat berdasarkan temuan ya, setiap temuan yang kita dapat itu kita buat suatu tiket atau incident report di sistem. Dalam ringkasannya kita buat ringkasan detail juga data status, di mana ini kita lebih bisa mendokumentasikan secara profesional ya. Kemudian kita laporkan buktinya, ataukah ada screenshot ataupun dokumentasi yang sangat-sangat terpercaya, dan juga bisa mungkin screenshot statistiknya ataupun bisa tergantung ya. Biasanya kalau kita generate report ini sudah ada beberapa fiturnya. Catat langkah-langkah mitigasi verifikasi, misalkan IP di blok 1 jam tidak ada lagi login gagal ya. Kemudian kita lanjut
Lagi kalau misalkan dalam alur kerja singkat contoh use case-nya ini ya ada persiapan, ada deteksi analisis, tentukan tidak lanjut dan dokumentasi. Ya sangat-sangat simpel ya di sini secara singkatnya seperti ini. Bisa kita lihat ya di sini. Nah, kalau misalkan kita kalau buat kesimpulan yaitu pertama identifikasi aset dulu nih ya, klasifikasi server, aplikasi, jaringan dan sebagainya, endpoint berdasarkan basis dan resiko, kemudian deteksi dan analisis ya, kumpulkan log event, kemudian kamu tinggal tandai anomalinya seperti apa, kemudian threat intelligence ya, threat intelligence, gabungan data lokal dengan feed eksternal untuk modifikasi ancaman ya, kita gabungan data karena kita buatkan perbandingan ya antara eksternal dan internal. Kemudian ada 3H dan dokumentasi, kita klasifikasikan, kita pilih dan sisihkan, kemudian baru didokumentasikan ya, dibuat laporan kepada non teknis ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Saya sebut dari kelompok 2.